Za. Ini kelas A nggak, Za? Za? Aza. Ya Pak, Ini kelas A kan? ini harusnya iya kelas A. Ya, soalnya FLM hanya ini aja. FLM hanya ini aja, Mas Dion. Jadi, ya itu. Berarti kelas A ya ini. Sip, silakan, Za. Dimulai, Za. Benar, ini FLM A. Benar. Oh, silakan dimulai. Dan Bisa nggak listrik atau? yang menembus bidang. Oke. Tadi habis Nih. Septo, terus kemudian Nah, saya. flux itu medan listrik yang menembus bidang tersebut. Dan dikatakan menembus itu jika tegak lurus gini. Jadi misal kalau sudutnya miring-miring atau nggak lurus, berarti kita luruskan dulu terhadap bidangnya gitu. Mungkin langsung aja ke contoh soalnya aja ya. Misal kita punya bidang, kita punya ruang 3 dimensi gini. Terus kita punya bidang persegi di sini misal. Oke, jadi kita punya bidang X, Y, Z. Kemudian ada bidang ada kayak persegi itu di bidang X-Y-nya. Mungkin koordinat di sini L min L. Terus di sini itu berarti L di sini min L. Terus di pojok sini itu koordinatnya min L. Oke, jadi kebayang ya. Jadi ada bidang ruang 3 dimensi gitu. Habis itu kita punya bidang di sumbu X-Y-nya. Kemudian misal di soal ini itu diketahui E-nya itu ini I plus J plus K. Nah, jadi medan di ruang ini tuh udah diketahui ini. Dan itu kita tahu I plus J plus K itu uniform kan. Nah, habis itu kita disuruh cari misal fluxnya. Fluxnya berapa? Nah, rumus flux itu integral E dA. Atau ini juga bisa E kali A. Itu kan ada yang EA cos theta juga gitu kan kalau misal sudutnya itu enggak 90 derajat. Habis itu kita masukin tuh E-nya. E-nya udah tahu kan. Terus DA kita cari tahu dulu. Apa itu DA? Nah, DA di sini itu kita misal ambil bagian kecil dari sini. Nah, ini tuh panjang ini kan ini dx. Karena ini di sumbu x. Ini di sumbu x, gini kan. Berarti dx. Kalau ini yang sini itu di sumbu y itu dy. Nah, berarti kita bisa ganti dA itu sama dengan dx dy. Gitu. Nah, kita masukin rumusnya.
flux sama dengan integral E kali dA. Kita masukin E-nya. Nah, E di sini kita pakai yang mana? Kita pakai yang menembus bidang. Yang menembus bidang berarti ke sumbu Z. Nah, di sini yang ke sumbu Z yang mana? I, J, atau K? Yang K. Karena biasanya itu ke sumbu X, J itu ke sumbu Y, dan K itu ke sumbu Z gitu. Habis itu kita berarti cukup pakai yang K ini aja. Nah, yang K ini itu konstan 1. Kita bisa tulis 1 aja. Itu. Nah, kita masukin misal 1 gini juga nggak usah ditulis juga nggak apa-apa kan 1 kali dxd juga sama aja 1 kan. Nah, terus dA kita masukin dx dy gitu. Nah, terus karena kita punya dua ini, berarti kita punya 2 batas. Kita tulis batasnya. Ada 2 integral ini. Ya, batas yang X itu dari min L sampai L. Kenapa? Karena yang ini sampai sini gitu. Min L sampai L gitu. Nah, Y juga sama. Y dari min L sampai L juga. Nah, kita masukin dx dy gitu. Nah, misal kita integralin dulu yang terhadap X. Berarti integral L sampai L dx kita integralin jadi X ya. X dengan batas bawah itu min L, batas atasnya L. Habis itu kita masukin min L di minus sampai L. Terus ini masukin L dikurangi min L. Ini kan. Nah, udah ketemu. Jadi berapa? L ditambah L jadi 2L. Integral min L sampai L 2L. Gini. Situ ya lupa masih ada di. Habis itu kita integralin terhadap Y-nya. Integralin terhadap Y. Berarti jadinya dua LY, ya kan? Dari min L sampai L. Itu. Kita masukin aja L-nya. 2L. Kita masukin L. Dikurangi 2L. Kita masukin min L. Ketemu 2L kuadrat ditambah 2L kuadrat. Jadinya 4L kuadrat. Gitu. Nah, sebenarnya karena ini uniform, medannya ini uniform, dan bidangnya itu langsung berbentuk persegi gitu atau lingkaran tuh sebenarnya bisa pakai langsung ini flux sama dengan E kali A. E-nya tadi kan 1 dengan luas persegi dengan panjang 2L, ya kan? Ini karena dari origin ke ini itu L, terus ini ke sini juga L, min L, berarti panjangnya 2L. Yang ke sumbu X juga sama aja. Nah, berarti luasnya hanya ini, itu 2L kali 2L. Itu sama dengan 4L kuadrat. Nah, tinggal dikali itu. 4 kali 1. 4L kuadrat kali 1. Sama dengan 4L kuadrat. Sama kan? Nah, tapi cara itu hanya bisa dipakai ketika bidangnya itu kayak udah beraturan berbentuk bangun gitu dan
medannya itu uniform. Kalau misal medannya itu sebuah fungsi atau kayak tergantung dari jaraknya, itu nggak bisa pakai rumus yang ini gitu. Oke, mungkin lanjut ke soal 2, kita modif dikit. Soalnya sama kayak yang pertama, tapi E-nya di sini. Kita gambarin lagi aja. Kita gambarin. Yang tadi ya. Sama. Nah, tapi E-nya di sini enggak enggak uniform. Jadi kita misal ada 2Y plus 2Z sumbu I ditambah 2X plus berapa ya? 2Z aja ke sumbu J tambah 2X plus 2Y ke K ini. Nah, jadi ini enggak uniform nih. Ini ada kayak fungsi gitu. Fungsi yang jadi di beda-beda. Misal di titik sini misal sini beda gitu. Nah, habis itu kita cari kayak yang tadi dA-nya masih sama ya. Itu dx dy. Nah, x, y sama z. Ini L, ini min L, ini L, ini min L. Nah, min L. dA-nya masih sama, dx dy, karena bidangnya masih sama di situ. Nah, yang beda itu di E. Jadi kita tinggal masukin ke rumus integral E dA. Nah, E ini juga sama kayak tadi. Yang dipakai tuh ke yang sumbu K. Sumbu Z-nya aja. Kenapa? Karena bidangnya di XY. Jadi yang tegak lurus itu di sumbu Z ini. Kita masukin integral 2X plus 2Y dx dy. Nah, kita punya dua ini dx dy, dua variabel. Nanti kita punya dua batas. Dua batas dari berapa? Min L sampai L. Ini min L sampai L dan juga min L sampai L. Min L sampai L, min L sampai L. Ini fungsinya itu 2X plus 2Y dx dy. Tuh. Nah, pertama kita integralin terhadap dx dulu. Integral di L. Ini 2X jadi X kuadrat. Terus 2Y integral terhadap dx jadi 2xy. Itu. Ini dari min L sampai L. Nah, berarti kita hitung L kuadrat. Tinggal kita masukin aja ya. Berarti L kuadrat ditambah 2LY dikurangi dengan min L kuadrat ditambah 2 min L Y. Ini dy. Nah, ini ada L kuadrat ditambah L kuadrat. Salah. Ini min L kuadrat dikuadratin tetap L kuadrat. Jadinya hilang kan. Ini dengan ini hilang. Habis itu 2LY dikurangi min 2LY. Berarti ditambah 2LY ditambah 2LY jadinya 4LY.
Ini masih DY. Nah, di situ kita masukin lagi, kita integralin lagi 4L-nya kita integralin jadi, kalau enggak 4L-nya juga dikeluarin juga bisa, dimasukin juga bisa, misal dimasukin 4 enggak jadi 2 kan Y kalau diintegralin jadi setengah Y kuadrat. Nah 4 dibagi 2 itu 2 L Y kuadrat itu. Nah habis itu dari min L sampai L kita masukin tuh 2 L, masukin L kuadrat dikurangi 2 L Y. Kok Y lagi, kita ganti Y-nya dengan min L kuadrat itu. Nah ini jadinya 2 L pangkat 3 dikurangi 2 L pangkat 3 juga kan, itu 0. Nah kenapa 0? Kita lihat tadi gambarnya, kalau misal ini tuh sebuah fungsi, ini sebuah fungsi kan, 2x 2y min 2y. Nah misal di titik ini itu kan ini posisinya berarti misal anggap aja ini 1 sini, itu kemana? Ke atas kan, berarti ini x-nya 0, y-nya 1, berarti min 2 ke bawah, ini plus 2 ke atas ini gitu. Nah sedangkan untuk yang seberangnya di titik min 1 di sini itu kemana? Ke bawah, karena min 1 kali 2. Nah dia saling ngilangin kan, yang satu ke atas yang satu ke bawah. Nah itu juga berlaku di tiap titik sama, misal di sini misal di sini sorry. Nah di sini ini di sini juga ke bawah gitu. Jadi misal di sini juga ke atas dia ke bawah gitu. Nah, makanya di sini hasilnya 0 gitu. Misal kalau kita ganti enggak di tengah, misal ada contoh soal ketiga sama ini X, Y, Z. Nah kalau misal kita punya bidang di sini, misal ini 0, sini ini L, ini L. Nah berarti kan batasnya dari 0 sampai L kan. Nah misal kita pakai contoh soal yang tadi, fluxnya tinggal dari 0 sampai L, 0 sampai L. Tadi sama, kita samain aja yang ini ya, 2x plus 2y x dy. Nah flux sama dengan ini sama kayak tadi, cuma kita ganti batasnya. Di situ 0 L ini x kuadrat plus 2xy itu dari 0 sampai L. Nah sininya beda kan, L ini L kuadrat ditambah 2 LY. Nah terus kita integralin lagi terhadap dy. Nah jadinya tuh kuadrat ditambah LY kuadrat kan, dari 0 sampai L gini.
Di situ kita masukin lagi L-nya, ini L pangkat 3 tambah L pangkat 3. Jadinya 2 L pangkat 3. Enggak apa-apa. Cakep kok. Ini bertiga. Bisa lanjut ke soal nomor 4. Ini ini susah tak tunggu. Kita coba Bu, saya foto. pakai beda bentuk. Nah, kita pakai Foto. coba kita pakai lingkaran dengan panjang R. Ini ya. Ini ada panjangnya R. Ayo, foto. Ini bentuknya. Nah, misal juga sama E-nya yang pertama tadi konstan aja. Dari sana. Kamu dari sana yuk. Nah. Tapi kita bentar. Kita pakai lebih atas saja. 2, 3. Kamu dari sana. Di lingkarannya tuh di sebelah Ini. sini. Ini kamu dari sini. Jadi nggak di pusat, tapi di atas di nol ini. Lihat dengan panjangnya R. Gitu. Nah, di sini sama kayak yang tadi aja. Itu I Sama rumahnya. plus J plus K. Habis itu 1, DA. 2. Nah, DA di sini apa? Kalian tahu nggak? Jadi kayak misal ini lingkaran, kita ambil bagian kecilnya aja, gini kan? Nah, di sini itu ini kan full, kalau fullnya itu R. Ini baterainya. Nah, kalau cuma yang kecil ini, jadi itu DR, ya, DR. Nah, sedangkan yang ini itu berarti R di theta. Ini misal theta. Kenapa gitu? Karena ini kayak keliling lingkaran aja kan. R dikali sudutnya gitu. Karena ini R-nya R kecil kali R theta. Nah, berarti DA ini itu R di theta DR gitu. Habis itu kita masukin tuh lux dengan DA. Habis itu kita masukin E-nya, ya E-nya di sini juga sama. Berarti yang dipakai cuma yang K, karena dia yang ke atas K gitu. Nah, habis itu kita masukin integral 1 kali R di theta dr. Habis itu kita lihat nih, karena kita punya dr di theta. Nah, theta ini berarti kan dia dari 0 sampai satu lingkaran itu 2 pi gitu. Bisa 0 sampai 2 pi. Sedangkan dr itu dari 0 sampai R besar. Ya, kenapa? Karena satu full R itu R-nya R besar gitu. Jadi ini R tinggal dimasukin di theta dr. Itu. Habis itu kita tinggal hitung theta dulu. Ini 0 sampai R. Ininya R. Ini berarti 2 pi dikurangi 0 kan? Ini karena tetanya dari 0 sampai 2 pi. Itu. Jadi misal kita 2 pi-nya keluarin aja biar enak. Terus R-nya kita integralin jadinya setengah R kuadrat. Ini kan R kuadrat
ini dari 0 sampai R. Nah, kita masukin R-nya. Masukin R-nya, ketemu 2pi dikali setengah R besar kuadrat. Ini duanya bisa kita hilangin, jadinya pi R kuadrat. Nah, ini juga sama kayak tadi. Kalau misalnya, kalau buat flux yang bidangnya itu kayak udah beraturan gitu dan E-nya itu konstan, berarti kita bisa pakai ini. E-nya itu tadi 1 dikali A, luas dari lingkaran itu pi R kuadrat. Nah, sama kan, pi R kuadrat gitu. Jadi kalau misal bidang-bidangnya diubah gitu bisa ya, tinggal kita cari A-nya aja gitu. Kalau E-nya tetap bisa pakai E-nya konstan gitu, uniform, kita bisa pakai ini gitu. Terus contoh soalnya kelima misal. Nah, misal kita ubah lagi tuh E-nya, kalau nggak uniform gimana? Nah, kita coba di sini. Tadi sama aja. X, Y, Z. Sini di Z. Aduh. Di Z0. Terus di sini lingkarannya. Ini Z ya. Nah, ini R panjangnya. Nah, terus E-nya kita ganti. E-nya kita ganti X, Y, plus Y, C, plus Z, K. Ini. Nah, ini juga di bidang X, berarti yang menembus bidang itu ke yang cuma ke sumbu Z-nya atau ke sumbu K. Nah, di A-nya juga sama, masih sama kan? Karena ini lingkaran. Lingkaran itu tadi R, dr, d theta gitu. Nah, kalau misal E-nya itu nggak uniform, maka kita pakai integral itu. Kalau uniform dan bentuknya peraturan, kita bisa pakai yang tadi cuma E kali A. Nah, flux di sini tinggal integral E dA. Nah, E-nya masukin yang tadi Z, dA-nya kita masukin R dr d theta. Tuh. Nah, Z di sini kita masukin ini Z0. Jadi di titik ini itu di titik lingkarannya berada itu di Z0. Jadi kita masukin aja. Ini R itu, ini mau R dulu apa theta dulu terserah. Harusnya jawabannya sama aja. Ini misal R dulu. Ini thetanya 0 sampai 2pi. Terus ini Z0 R dr d theta. Nah, kita integralin terhadap R dulu, misal tadi kita udah theta dulu. Z0 ini konstan, bisa kita keluarin. Ini 0 sampai 2pi. Ini jadi setengah R kuadrat ya. Setengah R kuadrat, kita masukin R kuadrat. Ini setengah R kecil kuadrat, kita masukin 0 sampai R. Jadi setengah R besar kuadrat d theta. Berarti Z0 integral 0 sampai 2pi. Ini jadi setengah R kuadrat d theta. Itu kan? Situ kita masukin lagi. Kita integralin terhadap theta. Jadinya Z0. Ini setengah R kuadrat theta dari 0 sampai 2pi. Itu.
Berarti ini Z0 kali ini masuk 2Pi dikurangi 0 berarti 2Pi. 2-nya nanti bisa kita coret jadinya Pi R kuadrat. Nah, ini tinggal dikali berarti Z0 Pi R kuadrat. Tuh. Kenapa aku pakai tadi contoh pakai Z0? Karena kalau misal kita di bawah sini di titik origin ini 0,00 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena nanti saling menghilangkan kalau misal E-nya kayak yang tadi itu gitu. Jadi aku kasih contoh yang lain. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ingin tanya silahkan tanya. Gitu. Tes. Permisi Pak Sudiro. Pak Sudiro, apakah mau memulai ini mengisi tutor ini? Sambil menunggu Pak Sudiro, ini kalian bisa sambil presensi dulu ya. Sebentar, linknya akan saya bagikan.
Assalamualaikum dan selamat sore, teman-teman. Apakah kedengaran? Aduh, kaki tanganku sakit. Halo, Aza? Halo, Aza? Ya, halo Pak. Oke, kita mulai ya, yang aku Oh, ya. iya, Oke, oke. oke, sip. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak. Udah ya, oke, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Sudiro. Mungkin untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tadi habis septo, bahas mengenai flux. Sekarang kita akan bahas mengenai Gauss law. Nah, oke. Kita mulai dengan gambar seperti ini ya. Yaitu nomor 38. Shows of solid metal sphere at the center of a hollow metal sphere. What is the total charge on satu yaitu exterior of the inner sphere? Eksterior nomor 1 ini adalah exterior of the inner sphere, yaitu bagian ini. Ini adalah charge yang bagian ujung ini. Kemudian the inside of the surface of the hollow sphere, yaitu inside of the surface of the hollow sphere. Ini ada hollow sphere. Nah, ini adalah bagian ini, itu adalah inside of the surface. Mungkin gini aja. Ini B, sorry, ini B, ini B. Nah, kemudian yang ketiga adalah exterior surface of the hollow sphere, yaitu exterior surface of the hollow sphere. Oh, sorry, A itu bawah, exterior surface of the inner sphere. Ini A. Bagian sini itu A. Ini adalah bagian C di sini. Exterior surface of the hollow sphere. Nah, oke. Kenapa kok tipe yang terutama hollow sphere ini dua permukaannya itu permukaan dalam dan permukaan luar itu beda muatannya, karena ini dapat dilihat dulu bahwa ini adalah jenisnya adalah metal surface, metal, di mana metal di sini adalah dia konduktor seperti itu. Nah, kalau konduktor, oke, kalau konduktor, bentar. Oh, kalau konduktor yang awalnya dia, misal kayak ini adalah kita ngapain mengamati inner sphere ya, inner sphere. Ini bagian yang tengah ini, bagian yang tengah ini adalah misalkan muatannya adalah terkumpul jadi satu, yaitu negatif semua jadi satu. Karena dia konduktor, kan dengan konduktor adalah bebas bergerak, muatan bebas bergerak, maka karena ada muatan negatif dan muatan yang sejenisnya ini, dia akan saling tolak menolak. Begitu juga dengan positif, si positif dan positif, dia juga akan tolak menolak, sehingga karena saling tolak menolak, mereka akan berkumpul terkonsentrasi di bagian surface-nya, di bagian ini aja. Sedangkan yang tengah-tengahnya no charge inside. Kalau tolak menolak ini untuk kasus dia konduktor, tapi kalau dia isolator maka dia nggak akan terjadi tolak menolak seperti ini karena muatannya tidak bebas bergerak seperti itu. Nah, ini adalah konduktor. Nah, kenapa di sini saya bisa menuliskan bahwa muatannya adalah negatif? Karena dapat dilihat bahwa di sini muatan listriknya, medan listriknya kan arah ke dalam, sedangkan yang lo diluarin adalah arah keluar. Kalau kita punya medan listrik arah ke dalam, jadi misal kayak kita punya muatan Q1, ketika medan listriknya adalah menuju dirinya sendiri, maka dia adalah negatif charge. Sedangkan kalau dia medan listriknya adalah keluar, ini adalah positive charge seperti itu.
Nah, pada kasus ini adalah dia negatif, sehingga saya kasih tanda seperti ini. Nah, kemudian kalau dia negatif, kemudian nilainya berapa? Nah, kita belum ngitung nilainya dulu, tapi kita tentuin dulu ini bahwa sebagai muatannya adalah muatan Q1 yang ada di bagian inner sphere ini, inner sphere yang bagian dalam ini. Itu adalah muatannya Q1. Nah, kemudian kedua adalah kita pengen lihat tipe apa tuh jenis muatannya dulu yang di holosphere. Bagian holosphere awalnya misal kayak gini ya, sebelum ini adalah no inner sphere. Misal ini holosphere-nya di dalamnya tidak ada bola, tidak ada inner sphere yang ini, tidak ada. Tidak ada inner sphere yang ini misalkan muatan holosphere-nya adalah seperti ini, tidak karuan, misal ada plus minus, istilahnya bebas lah, berada bebas kayak gitu. Nah, kemudian dikasih inner sphere di sini, ini adalah inner sphere, ini inner sphere, yang dimana inner sphere di sini adalah muatannya negatif, ini adalah negatif charged sphere. Maka otomatis yang awalnya di sini di holosphere-nya ini ada di bagian holosphere-nya ini ada positif, ada negatif. Dia otomatis yang positif akan tertarik lebih dekat di bagian kulit sini. Ini adalah ada bagian kulit sini ini ketarik ke sini semua yang positifnya. Kenapa ketarik ke sana? Karena di sini ada negatif voltage, ada negatif charge di sini, sehingga positifnya dia tertarik untuk lebih dekat ke bagian yang dalam, yaitu inner, inside yang mana ini, inside surface of the holosphere, ini inside surface of the holosphere. Sedangkan yang bagian negatifnya dia terpental ke bagian exterior surface of the holosphere. Ini bagian ini bagian negatifnya, negatif charge-nya, dia terpental ke sini. Oh, sorry. Nah, sorry, yang bagian atas ini, karena ini positifnya ke sini, maka yang positif-positif, kan ini ada positif-positif lainnya. Nah, ada positif-positif ini mendekat ke sini, ke bagian dalam, tapi ini bagian luarnya adalah dia positif juga, yaitu positif lainnya dia terpental keluar. Terpental keluar. Kenapa terpental keluar? Karena misal ini adalah muatannya adalah Q1, yang bagian negatifnya di sini adalah Q1. Maka ketika ini adalah Q1 buah muatan, muatannya Q1, maka yang tertarik di sini di bagian hijau ini juga adalah, ini adalah kita sebut Q2 adalah sama dengan minus Q1. Kalau misal Q1-nya adalah negatif charge di sini, maka di sini adalah yang di bagian inner surface, yang bagian inner surface of the holosphere ini jumlahnya akan sama dengan muatan di inner sphere-nya, tapi beda tanda. Istilahnya misalnya mudahnya gini deh. Misal Q1 adalah sama dengan min 5 kolom misalkan seperti itu. Maka Q2 akan sama dengan min 5 kolom, sama dengan plus 5 kolom. Nah, muatannya sama. Nah, bagaimana sisa-sisa muatan misalkan yang lain ini ternyata lebih dari plus 5, ternyata ada plus 10 di sini. Nah, sisa-sisa positif ini dia akan terpental di bagian luar kulit ini, karena dia udah tidak tertarik oleh inner sphere dan dia sudah tertolak di bagian inner surface dari yang bagian hijau ini. Dia tertolak bagian hijau karena sama-sama muatannya sama-sama positifnya kayak gitu. Nah, itu adalah intuisinya. Sehingga di sini kita udah dapat kondisi bahwa Q1 ya kita cari berapa nanti. Kemudian Q2 itu sama dengan minus Q1. Kemudian Q3
kita cari sendiri nanti kayak gitu. Nah, di sini kita mulai dari Q1. Q1 ini adalah yang kita amati di sini. Oke, mungkin tak mulai dulu. Oke, kenapa di sini yang diketahui adalah muatan di titik yang panjangnya adalah 8 cm di sini, radius 8 cm dari pusat, dan radius 17 cm dari pusat. Kenapa kok tidak tepat di bagian jari-jarinya atau di bagian jari-jari inner sphere atau hollow sphere? Karena itu adalah untuk kita dapat menggunakan Gauss law. Gauss law kan bilang kalau misal Gauss law itu kan bilang kalau misal kita punya muatan muatan K in, kemudian ini adalah kita punya for every arbitrary Gaussian surface, maka kita akan dapat flux sebagai fluxnya sama dengan Q in per epsilon 0. Oke. Jadi begitu juga misalnya kita punya di sini, di sini adalah Q1 ya, kita punya Q1 di sini, maka kalau kita pengen mengamati muatan tepat di kulit Q1 ini, itu adalah ini fluxnya adalah sama dengan Q1 per epsilon 0. Tapi kalau kita pengen mengamati juga di bagian ini, di bagian yang lebih luar dari misal ini adalah di bagian sini, ini fluxnya juga Q1 per epsilon 0 karena di dalamnya tidak ada muatan lain selain Q1 kayak gitu. Nah, begitu juga dengan konsep ini, kita pengen mengamati ini adalah jaraknya, misal jarak di sini adalah 8 cm. Berarti kita dengan 8 cm disebut sebagai R2 ya, maka kita sebut sebagai R2 itu adalah sama dengan Q1 per epsilon 0 kayak gitu. Ini udah dapat. Tapi permasalahannya adalah Q1-nya itu berapa? Q1-nya itu berapa kan kita nggak tahu, sehingga kita butuh bantuan persamaan flux satunya lagi, yaitu bahwa flux di sini adalah ER2 dikalikan dengan AR2, di mana ER2 ini adalah medan listrik di titik sejauh R2 dari center of inner sphere, sedangkan AR2 di sini adalah luasan Gaussian surface berupa sphere dengan jari-jari 8 cm kayak gitu. Minta hapus dulu ini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok ini tinggal ER2A2? Mungkin tak jelasin dulu bahwa R2 itu kan sama dengan aslinya adalah seperti ini. R2 ini vektor, kemudian dipertemukan dengan DA
R2 ini juga vektor seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita pengen, ini adalah sphere di sini. Ini adalah inner sphere, dengan ini adalah Q1, dengan arahnya adalah seperti ini. Arahnya adalah E1, 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 E1 seperti ini. Kemudian kita pengen mengamati Gaussian surface-nya adalah berupa surface berupa sphere dengan jari-jari 8 cm. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, gambarkan seperti ini. Nah, jadi sedangkan kita tahu bahwa DA di sini, DA itu adalah sini. Sorry. DA, kemudian di sini adalah DA, di mana dia adalah selalu ortogonal terhadap Gaussian surface. Nah, jadi kalau kita memiliki Gaussian surface-nya itu berupa sphere dengan kondisi dalamnya adalah muatannya berupa muatan titik atau muatan bola, maka kita akan mendapatkan E R dengan DA itu akan selalu bukan ortogonal, karena sudutnya kita ngambilkan dari sini. Dia akan selalu sejajar. Selalu sejajar. Sejajarnya jadi either 0 derajat or 180 derajat. Untuk kasus dia ini ada Q1-nya negatif, maka dia kan ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam medan listriknya. Maka dia berlawanan arah dengan DA. Namun untuk kasus E1-nya dia positif, maka dia akan bersearah dengan DA, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita akan selalu mendapatkan ER2 dot DA R itu akan dia either dia adalah ER DAR atau minus ER DAR, seperti itu. Nah, karena ini adalah sphere, maka DAR-nya dan ini uniform, maka integral dari ini kita akan dapatkan bola langsung bola, seperti itu. Atau kalau misal kalau misal kita mau hitung manual, maka kita nggak pakai Gauss law, itu nanti kita akan bantu di akhir. Tapi setelah ini kita pakai Gauss law dulu, sehingga kita akan dapatkan di sini adalah ER2, itu adalah ER2 kali AR2, ini adalah ER2-nya adalah min 15.000 Newton per kolom, dikali dan AR2-nya adalah 4pi R kuadrat, yaitu 8 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sama dengan 8 kali, ini adalah min 15 kali 10 pangkat 3 kali 32 kali 10 pangkat min 4 kali pi. Berarti 16 kali 30, 16 kali 30, 480, 48, 32, 16, 30, 48 ya, 48 pi. Maka V R2 adalah sama dengan min 48 pi, seperti ini. Min 48 pi. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan dua nilai, yaitu pertama adalah ini, kedua adalah ini.
Kedua adalah ini. Nah, dari dua nilai ini, kemudian kita hitung di sini ya. VR2 sama dengan VR2, satunya adalah Q1 per epsilon 0 min 48Pi, maka Q1 sama dengan min 48Pi epsilon 0. Ini adalah Q1, kayak gitu. Nah, kemudian karena Q1 adalah sama dengan min 48Pi epsilon 0, maka kita dapatkan Q2 adalah sama dengan minus Q1 sama dengan plus 48 Pi epsilon 0. Ini dapat Q1 dan Q2. Nah, kemudian Q3 kita akan oke, bentar. Nah, Q3 di sini kalau kita untuk mencari Q3 maka kita bisa menggunakan Gaussian surface-nya adalah di bagian sini. Di bagian yang jaraknya adalah nah ini. Assume this is a Gaussian surface dengan bentuk bola dengan jari-jari R sama dengan 17 cm. Maka dengan asumsi ini, dengan ini adalah, dengan R3 ya, dengan jari-jari, misalnya ini adalah R5 ya, R5, maka kita definisikan bahwa V R5 adalah sama dengan Q enclosed dibagi dengan epsilon. Nah, mungkin ini agak ambigu karena ini ada dua kondisi di mana ini ada apa tuh udara, air, and metal. Tapi karena di soal tidak diketahui permittivity-nya, tidak diberitahu permittivity masing-masingnya, maka kita bisa dengan aman asumsikan keduanya memiliki permittivity yang sama. Epsilon 0, misal seperti itu. Maka kita dapatkan Q enclosed per epsilon 0. Nah, Q enclosed di sini adalah total dari muatan yang ada di dalamnya, yaitu ini adalah Q1 di sini, kemudian ini plus ini plus, ini ada Q2, kemudian ada juga di sini di luar ini sebagai Q3. Maka kita tambahkan aja yaitu Q1 plus Q2 plus Q3 dibagi dengan epsilon 0. Nah, yang kedua, untuk kasus ini karena ini adalah Gaussian surface-nya, ini adalah bola dengan jari-jari ini, dan dalamnya adalah ada muatan bolanya, maka dengan kasus yang sama, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini tadi. Mungkin ini adalah, mungkin ini seperti ini ya. Mudahnya adalah ini adalah muatannya adalah medan listriknya adalah keluar. Medan listriknya adalah keluar,
kemudian kita punya Gaussian surface-nya dengan jari-jari 17 cm di sini. Ini adalah R5. Nah, kita lihat di sini adalah keluar ini. Keluar ini. Itu saling sejajar dengan, kita amati di sini adalah DA. Di sini ada DA juga keluar juga. DA juga keluar juga. Sehingga kita aman untuk menuliskan sebagai flux of R5 itu sama dengan medan listrik di R5 dikalikan dengan surface dari R5 seperti ini. Nah, R5 di sini adalah kita peroleh nilainya adalah 15.000 dengan R5 di sini adalah 4pi dikali R5 kuadrat. R5 kuadratnya adalah 17 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini adalah 6 kali 289 pi, 6 kali 289 pi ya, gitu. Ini adalah V R5-nya, sehingga kita peroleh, kita dapat ini, kita juga dapat ini, sehingga kita peroleh di sini adalah, sorry. V R5. Nah, kita dapatkan di sini adalah VR5 sama dengan VR5 yang nilainya adalah sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 per epsilon 0 itu sama dengan 6 kali 289 pi. Kita tahu bahwa Q1 sama dengan minus Q2, maka ini saling tercancel. Maka kita dapatkan Q3 per epsilon 0 sama dengan 6 kali 289 pi, maka Q3 sama dengan 6 kali 289 pi epsilon 0. Nah, jadi dengan Gauss law ini, memang semua pekerjaan menjadi sangat lebih mudah. Namun memang kita harus mengamati Gaussian surface-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, berikutnya, soal berikutnya adalah, ini cukup pemahaman dulu terkait electric field dulu di bagian bola. Nah, mungkin saya pindah ke sini benar. Nah, ke sini benar. Ini untuk yang medan listrik diakibatkan oleh bola konduktor itu kan belum sempat dibahas. Yang sempat dibahas adalah potensial listrik akibat oleh bola konduktor. Kalau kemarin kan kalau potensial listrik akibat bola konduktor itu juga mirip seperti potensial listrik dari suatu point charge. Nah, kalau ini itu juga mirip, kira-kira mirip, tapi mungkin kita akan bahas sedikit ya terkait bedanya ketika dia di dalam bola tersebut akan seperti apa. Yang paling diutamakan adalah dia konduktor adalah muatannya dia bebas bergerak kemanapun, sehingga dengan konsep tersebut kita hanya cukup mengamati sebagai permukaan bola saja. Permukaan bola saja, kayak gitu. Nah, mungkin dari sini kita akan dapatkan bentuknya. Kira-kira ya, nanti sebut saja, nanti juga diupload ini filenya. Bahwa ini langkahnya sama dengan yang di beda potensial. Perbedaannya adalah di bagian solving integralnya aja, di bagian ini. Di bagian manipulasinya yaitu U adalah sama dengan ini, dengan terlebih dahulu V adalah membedakan V sama dengan cos theta. Kalau kemarin kan kita langsung bisa untuk membuat U-nya adalah yang bawah
ini karena tidak ada faktor atas ini di bagian beda potensial karena ada sin theta langsung ini adalah V-nya. Namun untuk kasus yang medan listrik ini kita nggak ada atasnya ada R min R cos theta lagi sehingga ini tidak sendirian. Seperti itu dengan langkah-langkah seperti ini nanti bisa dipahami lagi. Nah, poinnya adalah di bagian ini mungkin dalam solvingnya nanti adalah yang terus ditekankan ini. Jadi akar dari R kuadrat plus R kuadrat min 2RR ini kan kalau kita amati sebagai akar R min R kuadrat dengan R sama dengan R min R sendiri seperti ini, maka kita akan mendapatkan bentuknya adalah sebagai ini bagian ini R min R plus R sorry ini berkalian ya, ini berkalian per R min R min R min R sehingga ini coret-coret kita akan selalu mendapatkan ini adalah 2R sehingga kita akan selalu mendapatkan bentuk ini menjadi 2R plus 2R di mana ini adalah 4R sehingga hasilnya kesannya akan selalu mendapatkan bentuk yang atas ini. Dia tidak akan jadi selalu mendapatkan bahwa sigma EZ itu akan selalu menjadi Q per 8pi epsilon 0 per 2R R kuadrat ini menjadi 4R ini menjadi 1 ini hilang kemudian ini menjadi 4 menjadi Q per 4pi epsilon 0 kesan akan dapat seperti ini. Nah, padahal kalau kita mengamati hukum Gauss, kalau kita ingin mengamati hukum Gauss, kalau ini adalah konduktor, dengan ini adalah muatannya hanya terkonsentrasi di kulitnya saja, maka ini kalau kita nggak memperhatikan bahwa ini harusnya itu bukan ini, tapi adalah sama dengan R min R, jadi tanda mutlak seperti itu. Tanda mutlak. Kalau kita buat Gaussian surface di sini, kita akan selalu mendapatkan bahwa flux di sini adalah sama dengan 0 per epsilon 0, yaitu 0. Sedangkan ini adalah inside, adalah fluxnya adalah 0. Fluxnya adalah sama dengan 0. Dan kalau kita buat ini adalah E in, kemudian R, kemudian A in R, itu sama dengan in R. Nah, E in R di sini kalau nilainya adalah ini kan nilainya adalah ini adalah E in yang di sini. E in untuk kasus R kurang dari R besar, maka kita akan dapatkan Q per 4pi epsilon 0 dikalikan dengan E in R di sini adalah 4pi R kuadrat akan sama dengan 0. Ini coret-coret sehingga kita dapatkan Q per QR kuadrat per epsilon 0 sama dengan 0. Ini kan suatu kontradiksi, terjadi kontradiktif. Padahal kalau kita nggak memperhitungkan bahwa akar R min R kuadrat ini adalah sebagai ini mentah-mentah langsung memakai ini, kita nggak memakai ini. Nah, kita akan menghadapi kontradiktif saat R kurang dari R besar. Namun kalau kita memakainya adalah akar R min R kuadrat adalah sama dengan akar R min R kuadrat sama dengan R min R, maka kita akan bisa memiliki dua kondisi, yaitu absolute R min R besar itu bisa sama dengan R min R besar itu sendiri saat R lebih dari R besar, atau minus R min R saat R kurang dari R besar. Mudahnya itu seperti ini, saat if R lebih dari R besar, maka R min R sama dengan dan lebih dari 0, sehingga adalah R min R itu adalah sama dengan something positif, itu adalah sama dengan positif itu sendiri, yaitu R min R itu sendiri. Tapi kalau
R kurang dari R, maka kita akan dapatkan R min R itu adalah kurang dari 0, sehingga kita peroleh absolut dari R min R itu sama dengan absolut of negatif, itu kan tidak sama dengan negatif, tapi adalah dia sama dengan positif, sehingga ya dia sama dengan minus negatif, yaitu sama minus R min R, kayak gitu. R min R besar. Nah, dengan logika seperti ini, maka hasilnya akan sesuai bahwa saat dia R-nya lebih besar dari R besar, dia akan seperti point charge seperti umumnya, tapi saat dia kurang dari R besar atau di inside the sphere, maka dia akan nol medan listriknya. Itu ada untuk kasus bola konduktor. Nah, soal berikutnya ini adalah mungkin soal terakhir. Itu adalah kasusnya adalah dia bukan bola konduktor, unfortunately. Nah, tapi dia di sini nggak ada keterangan konduktor ya. Sphere of radius R dengan volume charge ini kemudian memiliki charge density adalah seperti ini. Dia tidak ada keterangan konduktor, sehingga kita tidak boleh menggunakan asumsi konduktor, asumsikan sebagai isolator kayak gitu. Nah, kalau isolator maka karena muatannya dia tidak bisa bergerak bebas, otomatis kita ketika kita pengen mengamati medan listrik internalnya berapa dengan fluxnya berapa, dia tidak akan nol kayak gitu. Nah, mungkin mudahnya kita buat soal mudah terlebih dahulu ketika uniform. Untuk uniformly distributed charge density misal uniform. Nah, ini adalah totalnya adalah Q misalkan. Nah, kita pengen mengamati untuk jarak untuk inside the whole sphere ini dengan jari-jari kecil R. Nah, kira-kira ini muatan di sini ini berapa? Ini E ini berapa? E ini berapa? E ini berapa? Jika muatan total di sini adalah Q, maka kita bisa melihat karena ini uniformly distributed, maka kita bisa melihat bahwa Q enclosed di sini, Q enclosed di sini, Q in atau enclosed di sini adalah sama dengan V kuning ya, per V whole kali Q, karena dia uniformly distributed, di mana ada 4/3 Pi R kecil pangkat 3 bagi 4/3 Pi R besar pangkat 3 dikali Q, ini coret, sehingga peroleh adalah R pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali Q. Nah, kemudian fluxnya adalah, kalau flux kuning ada sama dengan Q enclosed per epsilon 0 sama dengan R pangkat 3 Q per R pangkat 3 epsilon 0, di mana flux kuning ini adalah sama dengan E kuning, oke, E gini aja, ER gini aja, dikalikan dengan AR dengan ER adalah, ya kita nggak tahu ini ER, kemudian AR-nya adalah 4Pi R kuadrat, maka kita peroleh ER adalah sama dengan flux di kuning dibagi dengan 4Pi R kuadrat, dengan flux kuning ini adalah ini R pangkat 3 Q per R pangkat 3 epsilon 0 dikalikan 1/4 Pi R kuadrat, maka kita ini coret sama dengan ER-nya adalah sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0, ini tinggal satu ya, epsilon 0 R pangkat 3 R. Jadi untuk kasus bola isolator, muatan inside the sphere-nya adalah dia fungsi linear of R, sehingga kita bisa gambarkan sebagai berikut. Dia semakin jauh dari pusat ini, dia semakin naik, tapi ini hanya sampai R saja kayak gitu. Adapun ketika dia luar, ini untuk
Ini untuk R-nya. Nah, untuk dia R-nya lebih dari sini, untuk R-nya misal R-nya lebih besar dari untuk lebih besar dari R besar, maka kita bisa menggunakan ya maka Q-nya akan konstan kan. Kenapa ini semakin besar? Karena Q enclose-nya, ini Q enclose-nya semakin dia besar mendekati R, mendekati sini, misal dia di sini mendekati R besar, maka ini akan semakin besar juga, sehingga muatannya semakin besar kayak gitu. Muatannya semakin besar sehingga fluxnya juga ikut semakin besar. Namun bagaimana kalau misalnya saya pengen ngamatinya adalah yang di luar sini. Di luar sini, maka Q enclose-nya akan selalu konstan, yaitu Q, karena Q totalnya, karena dia semakin besar pun Gaussian surface-nya, Q-nya tetap konstan kayak gitu. Sehingga ketika kita menggunakan cara yang sama, kita akan dapatkan ER adalah sama dengan Q merah ya, ini flux merah per 4pi R kuadrat, dengan flux merah di sini adalah sama dengan Q enclose per epsilon 0 per 4pi R kuadrat, ini sama dengan Q tetap Q 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ternyata untuk yang dia jarak yang greater than the radius of the sphere, maka dia semakin turun, dia akan turun seperti ini. Nah, jadi ini adalah medan listrik sebagai fungsi jarak dari magnitude of medan listrik, dari fungsi jarak dari dari bola isolator kayak gitu. Kalau ini adalah isolator sphere, charged oscillator sphere. Namun untuk kasus yang tadi, untuk kasus yang konduktor, dia adalah ini adalah R, ini adalah ER, dia mengikuti tren seperti ini 0, ini saat apa ini? Sorry, ER-nya adalah dia 0, ini saat R, dia sampai R, kemudian dia naik, tapi langsung turun gini. Nah, ini adalah untuk charge konduktor sphere. Nah, kita akhirnya siap untuk masuk ke pembahasan yang bola isolator, namun terdistribusi secara tidak uniform. Secara tidak uniform, tahunya dari mana tidak uniform? Karena terlihat di soal di sini ada charge density-nya memenuhi fungsi seperti ini, yaitu rho sama dengan rho 0 kali 1 min R per R, dengan rho 0 di sini ada konstanta. Ini adalah konstanta. Nah, kita pertama yang soal pertama adalah diminta untuk tahu nilai rho 0-nya ini berapa, sehingga kita dituntut untuk memformulasikan muatan total dari charge, diketahui charge density yang non uniform ini, kemudian kita diminta untuk menghitung muatan totalnya berapa. Ini cukup, waktunya masih 15 menit ya untuk menuju buka. Mungkin saya selesaikan. Nah, ini kita harus mengamati ini partisi volume terkecil. Kita tidak seperti sebelumnya yang kita hanya mengamati partisi luar yang terkecil, partisi luar surface terkecil. Kali ini kita pengen mengamati partisi volume terkecil. Partisi volume terkecil itu bisa diamati dari surface dulu. Kita membuat, kalau surface kemarinnya kita membuat kalau surface kemarin kan kita membuat surface terkecil di selimutnya kan. Nah, itu kita extend pemahaman kita untuk kasih div-nya juga. Jadi ini kan surface terkecil di selimutnya, yang ini, bagian ini. Kemudian kita kasih div-nya, ini adalah kasih div-nya juga, dengan div-nya adalah sebesar dr. Jadi kalau kemarin kita hanya kulitnya aja, kita punya surface-nya ada ini, ya ini yang saya gambar ini.
Ini adalah surface ini. Nah, kita juga untuk kasus ini kita pengen ngamati div-nya, kedalamannya. Sehingga dia tidak hanya sekedar surface tapi juga punya kedalaman sehingga bentuknya almost kubus infinitesimal cubic kayak gitu. Balok kayak gitu. Dengan panjangnya ini adalah seperti yang sudah dipelajari di sebelumnya, ini adalah panjangnya R d theta. Oke, kalau dipelajari sebelumnya, ini panjangnya adalah R besar d theta dengan R ini adalah radius, sedangkan ini yang dipelajari sebelumnya adalah R besar sin theta d theta. Karena apa? R besar karena saat di pembahasan bola konduktor, dia muatannya terkonsentrasi di kulitnya aja, di mana kulit ini dia jaraknya dari center adalah sepanjang radius of sphere. Namun karena isolator ini dia tidak hanya terkonsentrasi di permukaan, namun dia terkonsentrasi, dia ada di semua titik di bola itu, maka kita harus mengamati di setiap jarak R dari muatannya. Di setiap jarak R kan R besar nih. Jadi kita mengamatinya tidak hanya di R besar, tapi juga misal di sini R atau di sini R. Jadi kita mengamati setiap jarak R dari senternya. Seperti itu. Sehingga kita juga jadikan variabel tidak hanya sekedar konstan, yaitu ini R d theta, ini R sin theta d theta, kemudian di sini ada dr. Nah, sehingga kita dapatkan dv, yaitu volume baloknya sebagai R sin theta dv. Oke, udah maghrib. Silakan untuk live, nggak apa-apa. Saya akan melanjutkan ini sampai selesai. Semoga selamat berbuka. Saya tutup untuk kalian boleh untuk bagi tutor juga boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Tapi ini saya akan selesaikan sampai pembahasan ini selesai. Terima kasih. Nah, recordingnya bisa diakses ya kayak gitu. Nah, ini dv-nya akan adalah R sin theta dv dan R d theta kali dr. Ini adalah panjang ini, yaitu R sin theta dv, dikalikan dengan lebar, yaitu R d theta, dikalikan dengan tingginya adalah R dr. Sehingga kita peroleh partisi terkecil infinitesimal volume, volumenya adalah sebagai dv, adalah sebagai R kuadrat, ini R kali R, ini R kuadrat, sin theta dv d theta dr. Nah, maka muatan, kalau kita punya muatan total adalah Q, maka kita akan dapatkan, kita akan muatan terbesar muatan total adalah Q dan muatan density-nya adalah rho di sini adalah sebagai rho R ya, fungsi R. Maka muatan dari suatu volume kecil dengan volume dv adalah tentunya rho R dikalikan dengan, ini nggak ada R kuadratnya ini. Rho R dikalikan dengan dv, yaitu density dikalikan dengan volume. Sehingga kita dapat muatan. Nah, maka muatan totalnya adalah integral dari dq, di mana integral dq ini adalah triple integral, karena ada kita dv, d theta, dan dr. Nah, rho R-nya kita masukkan saja, kemudian R-nya kita mulai dari dr ya. Dr berarti dari 0 sampai radius, kemudian theta, d theta, itu adalah dari 0 sampai v, karena theta adalah hanya dari ini ke sini, ini adalah theta, dari sini ke sini aja. Kemudian dv dia dari 0 sampai 2v. Nah, dengan cara yang mudah, yaitu dengan R, kita masukkan mana ini? Kita selesaikan dulu yang ini ya, ini R kuadrat. Ini, kita langsung masuk sini, masuk sini. Nah, R kuadrat masuk kali 1 menjadi R pangkat. R kuadrat berarti menjadi R kuadrat min R pangkat 3 per R. Ini kita integralkan ya, dr. Ini kita integralkan menjadi R pangkat 3 per 3 min R pangkat 4 per 4R. Nah, kemudian kita substitusikan dari 0 sampai R. Sehingga kita peroleh di sini adalah R pangkat 3 per 3 min R besar pangkat 4 per 4R. Ini coret, ini tinggal 3, sehingga menjadi 1/12, ini yang jadi 4R pangkat 3 kurangi 3R pangkat 3 menjadi R pangkat 3. R pangkat 3 per 12. Kemudian ini sin theta, mudah sekali, sin theta integralnya menjadi min cos theta. Dan min cos theta ini dari 0 pi, sehingga ini adalah min
cos V min cos V, kemudian min cos 0. Jadi min 1 min 1 menjadi ini adalah menjadi 1. Ini jadi 1 min 1 min masuk di sini. Nah, menjadi 2. Berarti menjadi 2 di sini. Nah, sehingga kita dapatkan rho R pangkat 3 2, ini 2 di sini, kemudian dV menjadi adalah V 0 2P. Menjadi 2P di sini, sehingga kita peroleh ini menjadi 4P ya. Jadi rho 0 R pangkat 3 per 12, 4P, ini kita coret jadi 3, coret, hilang, jadi rho 0 R pangkat 3 Pi per 3, dan kita tahu di sini adalah dapat ini, maka kita dapatkan rho 0 adalah sebagai 3Q per Pi R pangkat 3. Ini udah sesuai yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah show that the electric field inside the sphere points radially outward with magnitude ini. Kalau tadi ini adalah untuk charged insulator sphere dengan uniformly distributed, medan listriknya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah untuk kasus charged conductor sphere dengan uniformly, ya ini nggak perlu, ini uniformly distributed, karena di sepanjang selimutnya itu dianggap uniform juga gitu ya. Ini adalah seperti ini medan listriknya. Kemudian maka di bagian ini sangat menarik karena untuk non uniformly distributed ternyata E-nya dia kuadratik ya. Dia kuadratik. Ini R, ini ada R penguatan perkalian. Apakah benar seperti ini? Mari kita buktikan. Tentunya dengan bantuan Gauss Law, karena kalau nggak pakai Gauss Law ini sangat rumit sekali karena akan integralnya banyak sekali. Namun kalau tertarik sangat boleh untuk dicoba. Nah, ini instead of using R aja, karena untuk antisipasi redundansi saya udah pakai R aja, saya lebih milih untuk menggunakan R0 di sini ya. R0 di sini, R0. Jadi ini R0 di sini adalah anggap aja sebagai R kecil di sini. R0 ini adalah R kecil di sini, kayak gitu. Ini adalah suatu variabel R kecil kayak gitu, tapi saya pakai R0, jadi aman aja. Nah, kalau kita key in, kalau kita amati tadi kan Q total adalah rumusnya seperti ini. Q total adalah rumusnya adalah integral ini. Maka kalau kita pengen mengamati key inside di bagian partisi kecil dengan jarak R0 itu berapa sih muatannya, kayak gitu. Nah, kita harus cek dulu kenapa kita butuh key in, karena kita pengen pakai Gauss Law, di mana Gauss Law di sini adalah kita menggunakan key in. Gauss Law di sini, flux yang di bagian ini adalah flux sama dengan Q in per epsilon 0. Padahal Q in-nya kita nggak tahu kayak gitu. Jadi tantangannya ketika kita pakai Gauss Law adalah kita non-uniformly distributed charge, kemudian kita dituntut untuk mencari Q in-nya. Nah, Q in-nya kalau kalian ingat di sini tadi, Q in-nya ini kan kita nyari Q in, dia di sini ya, Q sama dengan ini Q total ya, Q total itu adalah integral 0, ini adalah R kuadrat 1 min R per R dr sin theta d theta dv. Ini dari R-nya adalah 0 sampai R, kemudian ini adalah 0 sampai Pi, ini 0 sampai 2Pi. Nah, kalau Q-in, di mana Q-in ini bergantung pada R0, dia hanya ini aja yang berubah. 0, 2Pi tetap, 0 Pi tetap karena V dan theta tetap. Ini, wait. Nah, ini yang berubah.
Di sini ini R0 menjadi R0. 0 R kuadrat 1 min R per R besar dr sin theta theta dv dengan di sini adalah instead of R besar, kalau R besar dia adalah Q total satu sphere charged insulator, tapi untuk Q in di sini adalah dia R kecil R0 seperti ini. Nah, sehingga kita harus mencari lagi persamaannya adalah solving integral dengan batasnya kita ubah. Karena bagian ini kita sama, tadi kita dapatkan ini 4Pi ya, 4Pi, 0, R0, ini view C0, dan ini adalah R kuadrat, 1 min R per R, dr, maka kita, ini R0, maka ini 4Pi, rho 0, 0, R0, ini R kuadrat min R pangkat 3 per R dr ini menjadi 4Pi rho 0 ini adalah R pangkat 3 per 3 min R pangkat 4 R aja di sini 4 R ini 0 sampai R0 sehingga dapatnya Q in of function of R0 adalah sama dengan 4Pi 0, 4Pi rho 0 ini adalah menjadi R0 pangkat 3 jadi sepertiga min R0 per 4R sehingga kita dapatkan ini adalah 4R ini adalah 3 dari 4R min 3R0 4R oke. Pi rho 0 R0 pangkat 3 per 3 ini adalah menjadi 4 R besar min 3 R0 seperti ini adalah Q in R0. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan ini dapat ini. Wait. Oke. Ini adalah kita belum selesai di sini. Kita dapatnya adalah ini dan kita ingat bahwa R0 tadi apa? 3 Q per Pi R pangkat 3. Pi R pangkat 3, maka kita dapatkan Q in R0 adalah sebagai Pi R0 pangkat 3 per 3 dikali 4 R besar min 3 R0 dikali dengan 3Q per Pi R pangkat 3 ini coret. Ini menjadi Q R0 pangkat 3 per R kuadrat menjadi 4 min 3 R0 per R. Nice. Nah, kita dapat ini adalah Q inner enclosed untuk as function of R0 yaitu Q R0 pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali 4 min 3 R0 per R. Dengan setelah dapat ini kita sangat mudah karena kita cukup mencari yaitu fluxnya sebesar Q enclosed ini Q in R0 per epsilon 0 sehingga kita dapatkan ini adalah fluxnya adalah seperti ini. Nah, karena kita ini adalah dengan Gaussian surface-nya berupa sphere, maka kita dapatkan bisa menggunakan ini yaitu flux medan kalikan surface, kemudian ini surface-nya adalah 4Pi kali R0 kuadrat, sehingga kita dapatkan dengan cara yang sama yaitu medan listriknya adalah 4E R0 sama dengan flux dibagian 4Pi R0 kuadrat. Sehingga dari ini kita dibagi dengan ini, hasilnya adalah dari ini kita bagi dengan surface area ini, kita peroleh adalah nilainya adalah ini, yaitu Q R0 per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 3 kali 4 min 3 R0 per R dengan R0 sama dengan R kecil adalah hasilnya sama, sehingga proven. Nah, permasalahan nomor 3 ini adalah show your result of part B has the expected value. Saya sebenarnya belum begitu paham dengan makna dari expected value ini. Mungkin nanti next time insya Allah ya kalau ada kesempatan saya coba pelajari expected value ini apa. Sehingga untuk nomor C ini saya belum bisa menjawabnya kayak gitu. Tapi untuk poinnya adalah ketika untuk saat R kecil sama dengan R besar maka kita akan dapatkan R sama dengan Q R besar 4Pi epsilon 0 R pangkat 3 4 min 3 R besar
Ini coret-coret menjadi ini tinggal 1 ya. Berarti sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Di mana ini sama dengan K Q per R kuadrat E-nya, yaitu ini mirip ketika R sama dengan R besar, maka muatannya, medan listriknya akan sama dengan medan listrik saat charge konduktor sphere. Nah, sehingga kalau digambarkan, ini digambarkan sebagai perbandingan ya, ini kan dia kuadratik ya, kuadratik dengan R kuadratnya negatif. Kalau R kuadratnya negatif, berarti dia kebalik ya, dia semakin turun. R kuadratnya negatif, untuk R-nya 0, berarti dia 0, tapi untuk R-nya oke. Kayak menarik ini. Misal E sama dengan, ini adalah I R 4Pi epsilon 0 R pangkat 3, 4 min 3 R per R, jadi sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3, 4 R min 3 R kuadrat per R. Nah, ini saat R sama dengan 0, dia E-nya ada sama dengan 0. Saat R sama dengan R, dia E-nya sama dengan 4Pi, sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, saat R lebih dari R, dia E-nya adalah sama dengan flux R per 4Pi R kuadrat, di mana flux R ini adalah Q-nya tetap per epsilon 0, berarti 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Oke. Nah, kalau kita ingat ini kan negatif ya. Kalau negatif, kalau X kuadrat kan ini X kuadrat. Kalau min X kuadrat, dia seperti ini. Berarti kira-kira nanti grafiknya adalah untuk ER, ini adalah R, kemudian ini adalah R besar, maka grafiknya nanti kira-kira seperti ini. Menarik sekali ya. Ini adalah, ini, wait. Oke. Kurang tepat dikit. Nah, ini adalah ER. Magnitude untuk non uniformly charged isolator sphere. Dengan di sini itu adalah Q per 4Pi epsilon 0 kuadrat. Sip. Kira-kira seperti ini, saya lumayan puas untuk lihat ini. Ya, kira-kira recordingnya seperti itu, bisa didengarkan lagi ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Alhamdulillah. Stop recording. Stop.